Shalom. Apa kabarnya teman-teman pemuda remaja di GKJ Gandean Solo Timur? Sehat semua? Sehat dong pastinya, harusnya dong ya. Pastinya selalu bersuka cita ya meskipun di suasana pandemi dan PPKM darurat ini. Amin. Meskipun di antara kita banyak yang tidak bisa bertemu secara langsung, namun kita percaya bahwa kebaikan Allah selalu menyertai kita setiap hari. Terbukti dari kita masih bisa beraktivitas, walaupun dari rumah masih bisa sekolah online, work from home, atau berkegiatan dari rumah. Sekiranya kreativitas kita tidak boleh berhenti sampai di sini, dan kita harus selalu memuliakan nama Tuhan dan bekerja bagi Tuhan. Untuk mengawali persekutuan kita pada hari ini, karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang baik dan selalu menyertai kita di keadaan apapun, termasuk dalam pandemi saat ini, mari kita pujikan Allah itu baik. Bareng-bareng ya. Perlukan
kita tahu bahwa Allah itu baik. Maka dari itu, marilah kita bersatu dalam hadirat-Nya, menghadap hadirat-Nya, mengucap syukur untuk mengawali persekutuan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Satu dalam doa, mari saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas penyertaan-Mu kami masih dapat bersekutu sebagai warga GKJ Gandean Solo Timur dari manapun, meskipun kami saling terpisah jarak, tidak bisa bertemu satu di antara yang lainnya. Namun atas kasih dan penyertaan-Mu, kasih setia-Mu memampukan kami untuk terus hidup sampai hari ini, di tengah segala ketidakpastian, di tengah segala kesulitan, di tengah segala kesedihan yang mungkin menimpa kami. Kami percaya Tuhan bahwa rahmat dan penyertaan-Mu selalu ada dalam kami. Kiranya ya Tuhan, dalam persekutuan hari ini, marilah mampukan kami untuk memahami isi firman-Mu. Semoga kami sebagai warga gereja semakin memperkuat iman kami, bahwa imanlah yang menyelamatkan kami di tengah pandemi ini. Kiranya penyertaan-Mu selalu ada di tengah-tengah kami. Dalam nama satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin? Pastinya dong. Oke, kita mau pujikan, kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau pujikan bersyukurlah. Na na
Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kita memang sudah sepantasnya bersyukur kepada Tuhan karena atas kebaikannya Ia mampukan kita menjalani aktivitas kita di tengah masa pandemi ini. Sekarang kita akan menerima taburan firman Tuhan. Marilah dengan segenap hati kita satukan hati kita. Karena hanya Tuhanlah yang kita cari di tengah pandemi ini, karena memang hanya Tuhanlah sumber juru selamat kita. Dialah yang memampukan kita, Dia yang menolong kita, Dia yang membantu kita dalam segala hal. Mari sekarang saudara-saudara, kita resapi pertolongan Tuhan, kita cari keberadaan Tuhan dalam hati kita masing-masing. Mari kita pujikan satu pujian, Kami Perlu Kau Tuhan.
Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Selamat sore menjelang malam, sobat muda GKJ Ngadian Solo Timur yang dikasih dalam nama Tuhan. Marilah sebelum kita akan dengarkan berita anugerah, berita kabar baik dari Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya saya minta izin untuk melepas masker. Mari kita berdoa. Ketika kami boleh datang ke tempat ini Tuhan, semua karena kebaikan dan campur Allah, tangan dari Allah semata untuk mengantarkan kami ke tempat ini. Kami rindu untuk bersekutu, memuliakan, memuji, dan terlebih untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun, menjamah hidup kami, untuk memberikan pengertian yang baru bagi kami, untuk kami boleh melakukan sabda kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan dan izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Layakkan kami, tuntun kami, perbarui hati kami dan bajaklah hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari sobat muda yang terkasih dalam Tuhan, kita buka bersama-sama di dalam Injil Markus 5 pasal yang ke-21 sampai dengan ke-43. Ini agak panjang, mari kita akan bersama-sama membacanya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu,
yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yang berbahagia mereka yang mau mendengarkan sabda firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sobat muda yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita mau belajar di dalam perikop, yaitu tentang iman. Iman yang bagaimana? Ada dua konteks yang kita baca di sini, yaitu yang pertama, iman dari perempuan yang sakit pendarahan, dan yang kedua, iman dari kepala rumah ibadat, yaitu Yairus. Kalau sobat muda merenungkan, mempelajari firman ini, kita baca berulang-ulang firman ini, pasti kita akan mendapat sesuatu hal yang sungguh aneh, takjub, mungkin agak janggal. Apa itu? Di sini ada persamaan antara orang yang sakit pendarahan sama anak dari Yairus, yaitu apa? Sama-sama ada bilangan 12. Nah, kita akan pelajari, ya, ada bilangan 12. Apakah bilangan 12 itu bagi perempuan yang sakit pendarahan? Dia sudah 12 tahun sakit pendarahan. Sementara anak Yairus umurnya 12 tahun. Ini suatu mungkin hal yang tidak kebetulan. Tapi kita akan belajar tentang iman di sini. Yang pertama di dalam Markus 5 ayatnya yang 25 sampai dengan 26 menceritakan tentang iman perempuan yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Mohon maaf sebelumnya, kalau sobat muda yang cewek mungkin kan sudah mengalami masa-masa, ya, itu kalau
dia pendarahannya selama 12 tahun, itu efeknya gimana sih bagi sobat muda terkasih yang cewek? Pasti akan lemas ya. Mungkin 2-3 hari kita pendarahan aja udah lemas. Ini 12 tahun. Dan waktu itu orang yang sakit pendarahan pada zaman itu adalah penyakit aib seperti kusta. Maka akan dikucilkan orang tersebut. Kasihan atau tidak sobat muda? Tapi apa yang membuat perempuan ini datang pada Yesus? Dia tahu Yesus sumber kesembuhan. Padahal dia itu mungkin kalau kita baca latar belakangnya orang kaya. Dikatakan di sini semuanya sudah habis. Harta kekayaan sudah habis. Untuk apa? Berobat pada tabib-tabib. Setelah kepada tabib-tabib enggak mari-mari kan. Terus jalan keluarnya apa? Ya pada ahli-ahli, mungkin ahli nujum, mungkin dukun saat ini. Sudah nggak ada solusi lagi, nggak ada kesembuhan. Apa yang dia perbuat? Ya udah, satu-satunya dia cuma mendengar dan mendengar bahwa Yesus menyembuhkan. Mujizat Yesus terjadi di sana sini. Maka dia datang. Waktu Yesus sebelumnya ini kan sudah di Gerasa mengusir roh jahat. Maka setelah di Gerasa Yesus berlayar lagi ke seberang. Di situ sudah ditunggu berbondong-bondong orang kalau kita baca. Dan salah satunya perempuan tersebut. Apa yang menggerakkan perempuan tersebut? Padahal dia belum pernah dan belum mengenal Yesus. Satu kemungkinan, sudah nggak ada solusi. Mau kemana lagi? Harta sudah habis. Ke dokter pun tabib nggak jamin kesehatannya sembuh. Inilah yang akan kita gumuli, sobat terkasih. Sekarang kita tahu bahwa masih banyak orang yang belum mengenal Yesus. Maka dari itu Yesus perintahkan kepada kita sobat muda yang katanya tanda kutip, aku anak Tuhan, aku sudah Kristen. Apakah kita sudah melakukan seperti yang telah diamanat agungkan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 28 ayatnya 19 sampai ke 20 yang mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah kita sudah memberitakan berita anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan yang telah kita terima kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Ini tugas kita. Seperti perempuan tersebut belum pernah mendengar sekalipun siapa Yesus. Dia cuma ingin sembuh. Dia yakin dengan imannya bahwa Yesus akan menyembuhkannya, maka dia datang. Walaupun sebenarnya dia tidak layak, karena dia pada waktu itu dianggap orang yang buangan, yang harus dibuang, tidak boleh bercampur. Karena apa? Najis. Risiko apa yang dia tanggung? Mungkin akan mati. Tapi dia berkeyakinan. Maka di ayat yang selanjutnya, di ayat yang 27 sampai 28, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Inilah yang kata-kata yang luar biasa yang keluar dari mulut perempuan yang sakit pendarahan. Suatu pelajaran penting berguna bagi kita sobat muda, bahwa hendaknya
percaya dan yakin kepada Tuhan setelah mendengar atau membaca firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Pasti iman kita akan bertumbuh. Seperti di dalam kitab Roma yang mengatakan, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Sudahkah sobat muda meluangkan waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan? Karena dikatakan iman itu akan timbul kalau kita mau membaca firman Tuhan, mau mendengarkan perkataan Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengarkan perkataan Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Mari sobat muda, kita refleksikan diri kita untuk semakin rajin mendengarkan suara Tuhan. Di dalam persekutuan saat ini, di dalam saat teduh kita pribadi, lepas pribadi di rumah, di dalam setiap hal pekerjaan, studi kita masing-masing, kita prioritaskan supaya kita peka untuk mendengar suara Tuhan. Setelah kita beriman, maka langkah selanjutnya apa? Ya sudah, saya membaca akan beriman, akan bertumbuh. Tidak begitu. Dikatakan go atau do. Kita harus kerja, kita harus jalan. Seperti perempuan yang kena pendarahan. Dia mendengar dari berita orang-orang bahwa Yesus sumber kesembuhan. Dia datang, risiko apapun dia tanggung, dia datang. Dia nggak bisa, dia nyesek ke orang banyak. Dia mengatakan dalam hatinya, setelah mendengar, imannya bertumbuh. Maka apa yang terjadi? Dia katakan dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Apa yang terjadi? Di sini katakan di firman Tuhan di ayat yang 29. Seketika, bukan besok-besok akan sembuh. Dikatakan di sini seketika. Otomatis waktu dia seperti kesetrum, ya kan? Katakan Yesus pun juga kaget, ada tenaga yang hilang dalam tubuhnya. Seketika, karena apa? Iman dia, dan iman dia bertumbuh karena apa? Pendengaran akan firman. Inilah sobat muda, kita belajar dari perempuan yang belum mengenal Tuhan. Kita pun yang sudah mengenal Tuhan, maka lebih intim pada Tuhan. Di saat-saat seperti ini, di masa pandemi seperti ini, apa yang kita butuhkan? Obat COVID, vitamin, atau yang sedang ngetren, susu merek apa? Besprin. Kita akan kejar kemana? Enggak. Yang kita butuhkan penguatan iman, yaitu firman Tuhan. Dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Maka setiap saat, saudara, saya pun di pekerjaan banyak teman saya yang kena positif. Mereka banyak diskus sama saya, mereka share sama saya apa obatnya. Karena maaf, istri saya kan orang yang mengerti obat. Saya tanya, tapi lebih dulu sebelum saya kasih ini obatnya pakai ini enggak? Saya kasih firman Tuhan walaupun dia itu seiman sama kita atau tidak. Saya enggak membedakan. Saya kasih. Yang penting hatimu seneng. Karena hatiku seneng, jadi saya imunku bertambah saat itu. Ya, hati yang gembira adalah obat di dalam Mazmur. Maka kita camkan, kita patenkan di dalam hati kita supaya iman kita kuat tumbuh. Dan setelah itu katakan lagi, pergi lakukan kerjaanmu. Katakan seperti firman Tuhan, amanat agung Tuhan. Jadikanlah semua bangsa murid. Ini saatnya. Dikatakan penuaian, tapi pekerjanya enggak ada. Ini tugas kita sobat muda. Yang tergerak hatinya, mari kita bangun mesbah-mesbah doa. Yang tergerak hatinya, mari berpelayanan di gereja ini.
apapun yang kita ambil dalam pelayanan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang pertama, iman perempuan yang luar biasa, yang belum mengenal Tuhan. Dia yakin Yesus sumber keselamatan. Bagaimana dengan kita yang sudah tahu kita sudah diselamatkan oleh Tuhan? Lebih lagi, mari, apa yang telah kita dapat dari Tuhan keselamatan, kita lakukan tugas kita sesuai dengan perintah Tuhan. Yang kedua, iman Yairus. Latar belakang Yairus, kepala ibadat. Dia tahu enggak siapa Yesus? Tahu pasti. Beda kan sama yang perempuan tadi. Apa yang dilakukan Yairus? Setelah Yesus mau mendarat, dia datang sujud menyembah, minta belas kasihan Tuhan untuk menyelamatkan anaknya yang waktu itu sedang sakit. Di dalam ayatnya yang 22 sampai 23. Kesembuhan. Tadi yang perempuan itu kan kesembuhannya dia datang langsung pada Tuhan kan? Ya enggak? Dia datang langsung pada Tuhan. Tapi iman Yairus ini, kesembuhannya bisa terjadi karena iman orang lain yang memohon doa kepada Tuhan. Ya enggak? Yairus memohon pada Tuhan untuk menyembuhkan anaknya. Jadi kita yang masih kuat, yang masih sembuh, teman kita, keluarga kita yang sakit, apakah kita pernah mendoakan dia di dalam doa syafaat kita? Dalam hal ini iman kepala rumah ibadat memohon kesembuhan anaknya. Terus apa yang terjadi? Sebelum Yesus, banyak orang datang padanya. Di ayat yang ke-35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlu lagi engkau menyusahkan guru?" Perhatikan perkataan Yesus pada Yairus. Perkataan apa? Perkataan yang menguatkan iman Yairus di ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata pada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Jangan takut, percaya pada Yesus. Apapun masalahmu, apapun penyakitmu, apapun yang menjadi beban hidupmu, sobat muda, jangan takut, percaya saja, serahkanlah pada Yesus. Hendaklah perkataan kita memberikan semangat dan mendorong kekuatan iman bagi orang lain yang sedang mengalami masalah. Dan waktu berdoa berharap pertolongan Tuhan, meskipun saat itu mungkin kok beda ya sama apa yang saya doakan jawabannya. Anak perempuan Yairus semula sakit, lalu mati, dan akhirnya Yesus membangkitkan menjadi hidup kembali. Artinya kita dapat memaknai bahwa apapun persoalan kita yang mungkin yang kita hadapi sangat berat, atau persoalan sudah kita buntu, tidak ada jalan keluar, katakan seperti Tuhan katakan, percaya saja. Percayalah pada Yesus. Pasti Tuhan buka jalan. Pertolongan Tuhan seringkali berbeda dengan apa yang kita doakan. Namun yakin dan percaya saja, pertolongan Tuhan lebih baik dari yang kita minta atau kita doakan. Inilah sobat muda yang terkasih, hari ini kita belajar tentang iman. Iman perempuan yang sakit, pendarahan 12 tahun, dan iman Yairus. Mari kita semakin rajin datang kepada Tuhan, semakin rajin mendengarkan sabda Tuhan, makin rajin menggumuli firman Tuhan. Sebab firman iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan.
Seperti yang dikatakan Rasul Petrus di Ibrani 11 ayatnya yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua dan boleh menjadikan kita kuat dan menjadikan kita semakin berani menghadapi tantangan hidup pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita boleh melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahhatian Tuhan, atas apapun yang Tuhan berikan bagi kami. Saat kami boleh mendengar firman-Mu, ketika kami boleh membuka telinga kami juga membuka hati kami untuk taburan benih firman Tuhan. Kiranya firman-Mu tidak sia-sia untuk Kau bajak di dalam hati kami. Firman-Mu boleh berima dan Kau materikan di dalam hati kami dan bertumbuh dan berbuah. Seperti apa yang telah Kau perintahkan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar. Mampukan sobat-sobat muda GKJ Yandayan Solo Timur Tuhan untuk semakin percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan apapun situasi dan kondisinya saat ini. Hanya percaya seperti iman perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan dan iman dari Yairus. Kami serahkan sobat muda terkasih-Mu dalam tangan-Mu Bapa. Juga Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang telah keluar dari mulut dari hamba-Mu, biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunkanlah kami bila kami mencuri dari kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Kami percaya pada kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Galih atas pelayanan firman-Nya. Ya teman-teman, kira-kira apa saja sih yang bisa dipetik dari khotbahnya Pak Galih tadi? Kira-kira apa nih Kak yang bisa diambil dari firman tadi? Ya, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Ya. Harus selalu percaya terhadap rencana Tuhan. Yes. Dan tentu saja harus memiliki iman yang kuat. Ya. Karena iman yang kuat akan membawa kita pada keselamatan. Amin. Ya, oke teman-teman, kita mau menyanyikan satu pujian lagi dengan hati kita. Mari teman-teman, saya ajak dengan sikap berdoa. Sekali dengan iman kita mempujikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Mari buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin yang sedang menonton mulai mengikuti ibadah hari ini, kita sama-sama mempujikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang Tuhan boleh kasih sampai detik ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Negeri kami
pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bersyukur Tuhan, Kami punya Allah yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan boleh berkati hari ini, jalannya ibadah hari ini. Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh sertai hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk gereja ini, dan bahkan untuk Indonesia ini. Untuk keluarga kami, ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati keluarga kami selama masa pandemi ini. Kiranya masa pandemi ini yang mengharuskan kami beraktivitas di rumah kami masing-masing semakin menyatukan ikatan kami sebagai keluarga. Kiranya Tuhan berkati masing-masing keluarga agar semakin saling menguatkan, semakin saling menyayangi, dan semakin solid di tengah pandemi yang menerpa. Untuk sekolah, kiranya Tuhan berkati teman-teman kami yang masih melanjutkan sekolahnya, baik itu di SMP, SMA, maupun perkuliahan. Kiranya Tuhan berkati studi kami masing-masing, meskipun kami tidak bisa bertemu dan belajar bersama teman-teman kami. Kiranya itu bukan menjadi halangan bagi kami, melainkan pemacu bagi kami semua untuk semakin kreatif dan semakin bertekun dalam akademik kami, agar kami dapat menjadi bagian generasi muda Indonesia yang membanggakan, baik untuk keluarga, gereja, dan bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang gak pernah habis, boleh kami rasakan sampai hari ini, dan selalu baru. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk gereja ini Tuhan. Mari Tuhan berkati gereja ini, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai gereja ini Tuhan. Biarlah gereja ini boleh menjadi alat untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, untuk melebarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Tuhan yang berotoritas atas gereja ini. Biarlah dari anak-anak, anak muda sampai yang dewasa Tuhan boleh merasakan kasih setia Tuhan, boleh merasakan penyertaan Tuhan yang lebih lagi atas gereja ini Tuhan. Berkati Tuhan untuk majelis gereja ini, bahkan untuk pendeta kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan yang pimpin Tuhan dari hidupnya, dari segi apapun yang Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang lindungi setiap mereka dari setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh pulihkan Indonesia ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan apapun yang sedang terjadi di Indonesia sekarang ini Tuhan, karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa akan Indonesia ini Tuhan. Tuhan mau jadikan Indonesia ini menjadi Indonesia yang lebih lagi Tuhan. Bukan cuma Tuhan pulihkan Indonesia ini Tuhan, bahkan bangsa-bangsa semuanya Tuhan, bangsa-bangsa di seluruh dunia Tuhan, Tuhan boleh pulihkan Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang besar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.